Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Daristian, NPM 102220030, kelas A22. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5 yang bermaterikan Ma'rifatul Quran. Yang pertama yaitu Ta'riful Quran. Pengertian Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Al-Qiyamah ayat 18, ayat 17 sampai 18. Yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, dan atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Yang kedua, mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Al-Quran itu diturunkan khusus pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Asmaul Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Inilah kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ini serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Mutado al-iman bil Quran, tuntutan iman kepada Al-Quran. Menerima Al-Quran sebagai kitab suci Allah merupakan fondasi utama dalam Islam. Iman kepada Al-Quran menjadi pedoman hidup dan sumber petunjuk bagi umat muslim. Dan pentingnya iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Al-Quran menjadi dasar bagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta petunjuk bagi kehidupan manusia. Dan iman kepada Al-Quran berhubungan erat dengan Al-Quran dengan keyakinan seorang terhadap kebenaran dan keaslian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Tarbiyah diri dengan Al-Quran adalah proses pembinaan pribadi seorang muslim dengan berlandaskan ajaran dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Tunduk dengan hukum-hukumnya merupakan salah satu tanda keimanan yang sejati bagi seorang muslim. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, hubungan sosial, akhlak maupun hukum syariah. Menyembah kepada Al-Quran adalah salah satu bentuk dakwah, yaitu mengajak orang lain untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Menegakkannya di muka bumi adalah misi besar bagi seorang
Muslim dan umat Islam secara keseluruhan. Ini berarti menjadikan ajaran Al-Quran sebagai dasar dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara individu, sosial, maupun pemerintahan. Ahrartun nisyan bil Quran. Bahaya meninggalkan Al-Quran merujuk pada bagi konsekuensi negatif, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bagi individu atau masyarakat yang tidak lagi membaca, memahami, mengamalkan, atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Menurut ajaran Islam, Al-Quran adalah petunjuk dan sumber hukum utama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Surat Al-Qaf ayat 28 memberikan pesan tentang pentingnya bersabar dalam berpegang teguh pada iman dan mengingat Allah. Ayat itu juga mengingatkan untuk tetap bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, serta tidak tergiur oleh keindahan dunia yang dapat melaikannya. Sesat yang nyata. Surat An-Nisa ayat 60 berbicara tentang mereka yang berpaling dari petunjuk Allah, memilih jalan kesesatan, serta konsekuensi bagi mereka yang menolak untuk mengikuti hidayah yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, Suratul Intifaq bil Quran. Dalam pembahasan Asmaul Quran, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk Allah Ta'ala yang mengandung banyak keberkahan bagi manusia. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Namun untuk mengambil keberkahan dan manfaat petunjuk Al-Quran, penting bagi kita untuk mengetahui syarat-syaratnya. Di antara bentuk adab terhadap Al-Quran, nusnun niyah atau niat yang baik. Hendaklah interaksi dengan Al-Quran dilandasi niat yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah Ta'ala, bukan berniat mencari dunia atau mencari pujian manusia. Tahatul qalbi wal jasad, membersihkan hati dan jasad. Kita hendaknya bersungguh-sungguh membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menempel. Pada antaranya adalah kesombongan, yaitu merasa diri hebat sehingga menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.